Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NPM 2141189 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai hakikat manusia dan perkembangannya. Definisi hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sifat-sifat khas yang dimiliki manusia yang membedakan dari makhluk lainnya. Ini meliputi kemampuan berpikir, merasakan secara kompleks, kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa, serta kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Manusia juga memiliki naluri sosial yang kuat yang membuat mereka cenderung untuk berinteraksi dan membentuk hubungan dengan sesama. Semua sifat ini membentuk dasar dari apa yang kita sebut sebagai keunikan manusia. Selanjutnya, sifat-sifat hakikat manusia. Yang pertama itu ada rasionalitas. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, menggunakan penalaran, dan memecahkan masalah dengan cara yang rasional. Yang kedua ada kesadaran diri. Kemampuan manusia untuk menyadari keberadaan dan eksistensi diri sendiri, serta memiliki pemahaman tentang perasaan, pikiran, dan niatnya sendiri. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa verbal dan nonverbal untuk menyampaikan informasi, pemikiran, dan emosi. Yang keempat, kemampuan untuk belajar. Manusia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memperoleh pengetahuan baru, dan mengubah perilaku mereka berdasarkan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi fisik, meliputi segala aspek fisik manusia seperti struktur tubuh, organ-organ dalam, dan fungsi-fungsi fisik yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada dimensi psikologis, merujuk pada aspek-aspek psikologis manusia, termasuk pemikiran, perasaan, motivasi, dan kepribadian. Dimensi ini mencakup berbagai proses mental dan emosional yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman manusia. Yang ketiga, dimensi sosial. Hal ini menyoroti sifat-sifat sosial manusia yang melibatkan interaksi, hubungan, dan ketergantungan antar individu dalam masyarakat. Dimensi ini mencakup norma sosial, nilai-nilai, dan institusi-institusi sosial yang membentuk pola-pola interaksi manusia. Yang keempat, dimensi budaya, mengacu pada warisan budaya yang diterima dan dibagikan oleh individu dalam masyarakat, termasuk bahasa, agama, tradisi, seni, dan nilai-nilai budaya lainnya yang membentuk identitas dan orientasi hidup manusia. Yang kelima, dimensi spiritual. Hal ini merujuk pada dimensi kehidupan yang berkaitan dengan keyakinan, nilai-nilai, dan praktik spiritual individu. Dimensi ini mencakup pencarian makna hidup, hubungan dengan yang transcenden, dan pengalaman spiritual lainnya. Kemudian ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Hakikat manusia dapat dikembangkan melalui yang pertama ada pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan dimensi intelektual, sosial, budaya, dan moral manusia. Melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang dunia di sekitarnya. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman hidup yang beragam dapat membantu individu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitar mereka. Pengalaman juga dapat membantu mengembangkan dimensi emosional dan spiritual manusia. Yang ketiga, interaksi sosial. Berinteraksi dengan orang lain membantu manusia dapat mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan pemahaman tentang perspektif orang lain. Ini dapat membantu dalam pengembangan dimensi sosial dan budaya. Yang keempat, refleksi dan kontemplasi. Melalui refleksi dan kontemplasi, manusia dapat memahami lebih dalam
tentang diri mereka sendiri, nilai-nilai, dan tujuan hidup mereka. Ini dapat membantu dalam pengembangan dimensi spiritual dan moral. Yang kelima ada seni dan kreativitas. Seni dan kreativitas dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan dimensi ekspresif dan estetika manusia. Melalui seni, manusia dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan dan makna hidup. Dimensi perkembangan manusia. Yang pertama ada dimensi fisik, meliputi pertumbuhan fisik, perkembangan organ-organ tubuh, dan perubahan dalam kemampuan motorik manusia dari masa bayi hingga dewasa. Selanjutnya dimensi kognitif, merujuk pada perkembangan pemikiran, ingatan, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Selanjutnya dimensi emosional, melibatkan perkembangan emosi, pengenalan, pengelolaan perasaan, serta pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya dimensi sosial, menyoroti perkembangan hubungan sosial, interaksi dengan orang lain, pengembangan keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang norma-norma sosial dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Yang terakhir dimensi moral dan etika, melibatkan perkembangan kesadaran moral, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip etika yang membimbing perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Selanjutnya tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan ini terbagi menjadi beberapa bagian atau tahapan. Yang pertama ada tahapan bayi. Tahapan ini dimulai dari lahir hingga sekitar usia 2 tahun. Bayi mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, mulai belajar bergerak, dan mengembangkan hubungan awal dengan orang tua atau caregiver. Tahap balita. Tahap ini berlangsung dari usia 2 hingga 5 tahun. Balita mulai mengembangkan keterampilan motorik, halus dan kasar, belajar berbicara, dan mulai mandiri dalam beberapa hal. Tahap kanak-kanak. Tahap ini berlangsung dari usia 5 hingga 12 tahun. Anak-anak mengalami perkembangan kognitif yang pesat, mulai memahami aturan dan norma-norma serta membentuk konsep diri mereka. Selanjutnya tahap remaja. Tahap ini dimulai dari usia 12 hingga 25 tahun. Remaja mengalami perubahan fisik yang signifikan, mulai mencari identitas diri, dan mengalami tekanan dari lingkungan sekitar. Tahap dewasa muda. Tahap ini berlangsung dari usia 20 hingga 40 tahun. Dewasa muda biasanya mulai menetapkan karir, membangun hubungan yang stabil, dan mengembangkan identitas yang matang. Selanjutnya dewasa tengah. Tahap ini dimulai dari usia 40 tahun hingga 60 tahun. Individu pada tahap ini biasanya fokus pada pengembangan karir dan keluarga. Yang terakhir tahap dewasa lanjut. Tahap ini dimulai dari usia 60 tahun ke atas. Individu pada tahap ini menghadapi berbagai perubahan fisik dan kesehatan, serta mencari makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Yang selanjutnya pengaruh lingkungan. Yang pertama ada pengaruh lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang paling penting bagi perkembangan individu. Pola asuh, nilai-nilai, dan interaksi dalam keluarga dapat membentuk kepribadian dan sikap individu. Yang selanjutnya lingkungan teman sebaya. Teman sebaya juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan manusia, terutama selama masa remaja. Interaksi dengan teman sebaya dapat membentuk perilaku, nilai-nilai, dan identitas sosial individu. Selanjutnya lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan di mana individu belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan mengembangkan keterampilan akademis dan sosial. Pengalaman di sekolah dapat membentuk cara individu memandang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Selanjutnya pengaruh lingkungan media. Media termasuk televisi, internet, dan media sosial juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan manusia. Media dapat membentuk persepsi, nilai-nilai, dan perilaku individu. Selanjutnya lingkungan budaya. Budaya tempat individu tinggal juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan mereka, nilai-nilai,
norma-norma, dan tradisi budaya dapat membentuk cara individu berpikir dan bertindak. Yang terakhir, lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti kondisi tempat tinggal, kualitas udara, air, serta aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Jadi kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks. Mereka memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka. Sifat khas manusia meliputi kemampuan berpikir, kesadaran diri, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, sosial, dan budaya. Lingkungan seperti keluarga, teman sekolah, media, dan budaya sangat berpengaruh untuk membentuk perkembangan manusia. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat membantu manusia mencapai potensi terbaiknya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hakikat manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain. Hal ini memungkinkan kita untuk memberikan dukungan yang tepat untuk perkembangan manusia yang sehat dan positif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.